Semua yang berdoa, apapun doa yang kau minta, pasti ku hijabah. Siapa yang janji? Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wahai Muhammad, seandainya di antara umat-umatmu bertanya kepadamu tentang aku di mana, katakan kepada mereka, fa inni qarib, aku itu dekat, kata Allah. Sedekat apa Allah dengan kita, Pak? Udu'uni, siapapun yang minta, aku hijabah doanya. Ini bulan Ramadan, salah satu di antaranya adalah syamud doa, bulan doa. Maka jangan berhenti doa, Pak. Minta saja, Bu. Apa yang Ibu inginkan selama ini? Minta. Karena ini bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Qala Allah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bapak Ketua BKM beserta seluruh jajaran yang hadir yang kami muliakan, Bapak Ibu jamaah, insyaallah kita yang duduk di masjid ini orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Malam ini kita mengawali dari Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Pertama yang mau kita bahas adalah tentang janji Allah. Kalau Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, tidak akan mungkin diingkarin. Itu Allah. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran begitu banyak janjinya, maka kita pantas untuk menuntut janji itu. Bolehkah kita menuntut janji Allah? Boleh, karena Allah yang berjanji. Kalau Allah sudah berjanji, tidak akan mungkin diingkarin. Beda dengan kita. Kau yang berjanji, hafal semua nampaknya. Karena memang Allah kalau sudah mengatakan pasti tidak akan mungkin. Apa janji Allah dalam Al-Quran? Pertama, janji Allah tentang kehidupan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Siapapun yang hidup pasti mati. Pasti itu adalah kalimat Allah. Berarti nggak ada yang nggak mungkin. Kira-kira menurut Bapak Ibu ada nggak manusia yang abadi di dunia? Nggak ada. Nabi yang tertua dan terlama hidup di dunia adalah Nabi Nuh. 960 tahun usia beliau. Tapi yang terjadi apa? Tinggal sejarah. Kita pun juga akan menyusul. Kita tidak tahu kapan, tapi pasti. Kalau ikut Rasulullah, umur kita tidak pernah jauh. Umurnya cuman 63 tahun. Umur Rasulullah itu 63 tahun. Kalau kita bisa lebih, bisa kurang. Maka kalau yang masih kurang, ya siap-siaplah. Siapa yang malam ini umurnya 62 tahun, 11 bulan, 29 hari, tinggal malam ini lah. Cuman kita tidak tahu kapan. Betul nggak, Bu? Kematian itu rahasia Allah. Maka bersiap-siaplah. Karena ini janji Allah. Andai pun ada kita ini usianya udah mulai naik 80, ada yang udah 82, 83, ada bahkan 90. Biasanya udah mulai ada penyakit pikun. Pendengaran gak jelas, ucapan udah ngawur. Saya dulu punya kawan, kakeknya 98 tahun. Masya Allah, ibadah rajin. Saya berkunjung ke rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yuk, siapa itu? Bilang, kakek saya Ustaz. Udah tua ya, Alhamdulillah. Berapa usianya? 98 Ustaz. Allahu Akbar. Tapi masih rajin ya sholat duha ya. Saya bilang. Karena jam 9 pagi. Begitu saya datangi, Assalamualaikum kek. Waalaikumsalam. Kakek rajin kali sholat duha. Dia bilang, siapa yang sholat duha katanya. Udah mulai gak enak perasaan aku nih. Kutanya, kakek sholat apa emang? Orang aku sholat zuhur kok katanya. Udah mulai nyanyok Pak. Kenapa? Usia udah mulai lanjut, suka hati dia aja. Maka kita tidak butuh panjang umur, tapi berkah umur. Makanya insya Allah kalau yang dikatakan oleh Allah, yang hidup ini pasti mati, apa yang mau kita andalin? Maka nggak usah sombong. Karena kita juga akan orang kaya, orang miskin, ibu-ibu, bapak-bapak, ustadz, belakangan.
Semua kita akan mati. Tapi yang mau jadi permasalahannya bukan matinya yang kita takutkan, tapi apa modal yang mau kita bawa mati. Maka ini modal kita nih. Di dunia ini memang persinggahan. Nih bapak-bapak yang sholat hari ini tarawih dengan ikhlas, inilah yang akan nanti kita bawa menghadap Allah. Kota infak yang dimasukkan itu jadi saksi. Ini jadi saksi kota infak nih. Jangan dia kalah-kalin. Memang nggak ada yang tahu, BKM pun nggak ada yang tahu kita masukkan apa enggak, tapi Allah tahu. Ini kadang kota infak udah lewat udah mulai diakalin. Pura-pura zikir pula tuh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pas depan dia, astagfirullah, astagfirullah. Udah jauh, alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal impak yang ibu masukkan, bapak masukkan ini, inilah jadi saksi depan Allah. Kalau dulu kita punya rezeki, pernah kita titipkan di jalan Allah. Wa mimma razaqna hum yunfikun. Itu yang pertama, janji Allah tentang kehidupan pasti akan mati. Yang kedua, janji Allah, la in syakartum la'adzidanakum. Siapa yang bersyukur pasti akan aku balas. Berarti yang bilang pasti Allah. Kalau kita udah bersyukur pak hidup ini, dibalas Allah. Tidak akan mungkin. Allah tidak pernah zalim. Selagi kita masih tetap bersyukur dalam hidup ini, Allah akan pasti balas. Cuman yang jadi problem, kita nih terkadang lupa bersyukur. La in syakartum la'adzidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kau bersyukur, ku tambah, kata Allah. Itu janji Allah. Tapi jikalau tidak, azabi lasyadid, azabku pedih. Nah, ini yang bahaya nih. Orang anggap azab itu cuman gempa, kebakaran, banjir, putung beliung. Enggak. Yang menjadi azab yang kadang kita tidak tahu itu adalah apa itu? Ketidaktenangan di hati. Itu azab terbesar dalam diri kita. Harta banyak, Pak. Rumah mewah, mobil banyak. Tapi sakit-sakitan, Pak. Bisa nggak kira-kira dinikmatin? Nggak bisa. Kenapa? Kurang bersyukur. Ngeluh aja hidupnya. Dapat ngeluh, udah dapat kurang. Memang manusia kodratnya begitu. Udah dapat kurang, mau minta lagi lebih. Kalau masih di jalan yang halal, tafadhol. Ini memang kita khawatirkan menghalalkan segala cara. Makanya tengok Pak, orang yang terkadang kalau nggak bersyukur itu nggak pernah tenang hidupnya. Hartanya banyak tapi nggak tenang. Ibu, bapak dikasih harta banyak, rumah mewah, mobil paten, uang banyak tapi sakit, mau nggak? Mau nggak ibu? Makanya biarlah kita sehat, asal kaya. Yang penting banyak duit. Matinya masuk surga. Enak nggak Pak Ji? Enak. Doa janganlah pula, ya Ustaz biarlah aku susah. Jangan, biarlah kita kaya. Yang penting sehat. Betul Pak? Ini jangan mau, nggak apa-apa loh Ustaz, yang penting sehat. Enggak, biar kita kaya. Karena ucapan itu bagian daripada doa. Dan ini yang ketiga, kata Allah, ud'uni astajibu lakum. Janji Allah yang ketiga, semua yang meminta pasti akan aku kabulin. Tolong catat tuh. Semua yang berdoa, apapun doa yang kau minta, pasti ku hijabah. Siapa yang janji? Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wahai Muhammad, seandainya di antara umat-umatmu bertanya kepadamu tentang aku di mana, katakan kepada mereka, fa inni qarib, aku itu dekat, kata Allah. Sedekat apa Allah dengan kita, Pak? Ud'uni, siapapun yang minta, aku hijabah doanya. Ini bulan Ramadan, salah satu di antaranya adalah syamud doa, bulan doa. Maka jangan berhenti doa Pak, minta saja Bu. Apa yang Ibu inginkan selama ini? Minta. Karena ini bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan, nah ini coba nih. Di luar Ramadan, kalau kita beribadah cuman 10 kali lipat. Berjamaah 27 kali lipat. Di dalam Ramadan 1000 kali lipat. Begitu juga dengan doa. Kalau di luar doa, di luar Ramadan doa kita, itu cuma lari-lari 10 km per jam. Sekarang 10.000 km per jam. Apa lebih cepat daripada itu? Nggak ada Pak. Kita naik kereta lari-lari 100 saja pun udah tinggal koyak-koyak baju kita. Naik mobil 100 sudah oleng Pak. Tapi ini doa
10.000 kilometer per jam. Sebegitu kencangnya kalau bulan Ramadan ini doa. Maka jangan tinggalin Pertanyaannya, kapan? Kapan waktu-waktu doa yang mustajab? Saya kasih rahasianya. Supaya kita tahu di mana tempat kita berdoa itu, di mana waktu yang berdoa, supaya doa itu mustajab. Yang pertama, doa yang paling mustajab adalah di sepertiga malam. Dari jam 12 terus sampai jam 3 pagi. Disitulah seorang hamba merasa dirinya hina di depan Allah. Di saat kita lemah, di saat kita merasa hina, kita datang kepada Allah. Adukan Pak, apa masalah kita? Adukan Bu, apa problem kita? La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak akan memberikan ujian, cobaan kalau kita nggak sanggup. Maka di tengah malam sepertiga itu angkatkan tangan, minta pada Allah. Karena malam itu Pak, orang sedang istirahat, kita datang. Kita datang kepada Allah. Sambil apa? Sambil mengadukan masalah kita. Padahal maaf, Pak, nggak usah pun kita bilang masalah kita. Allah udah tahu. Nggak usah kita cerita, Allah tahu. Tapi begitu kita cerita, Allah senang. Karena Allah itu tempat curhat. Bukan tetangga tempat curhat. Kalau tetangga cepat curhat Pak, wah, kita bilang, kakak kenapa? Aku ada masalah. Cerita apa kak? Aku malas lah, ini rahasia pribadi. Macam gak percaya aja sama aku. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Akhirnya ketemu sama kawan sebelah. Tadi masalahnya kok aku tengok kalian serius bercakap. Itu kakak tuh ada masalah. Apa masalahnya? Adalah. Cerita apa kak? Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Akhirnya semua satu gang senggol ini tahu gara-gara jangan bilang siapa-siapa. Tapi kalau Allah curhat bagaimanapun, nggak ada yang tahu. Cuman Allah yang tahu. Makanya waktu yang curhat baik, doa yang baik di sepertiga malam. Kapan lagi Ustadz? Ini yang kadang banyak orang lupa. Kapan itu? Waktu detik-detik menjelang berbuka puasa. Jangan ngabuburit. Jangan lari keluar keluyuran. Kalau udah jam 6:15 duduk di depan meja tuh. Berwudu, angkatkan tangan, doa. Nggak usah ditungguin iklan. Cemanapun maghrib juga. Ini kadang buka TV, pantengin TV itu iklan sirup ABC. Nggak berapa lama Bobi wali kota. Habis gitu baru gubernur Sumatera Utara. Habis itu iklan dorong. Habis itu baru mulai masuklah detik-detik menjelang berbuka. Nggak kita tunggui pun datang juga azan itu di PRI. Betul nggak Bu? Di situ manfaatin doa. Pertanyaannya, kenapa Ustadz? Karena di saat kita doa menjelang berbuka, kita lagi lemah. Kita lagi lemas. Allah tuh Bu, kalau di saat kita lemas, lelah, letih, lesu, Allah senang kalau ada orang yang minta. Itu rahasianya. Maka coba tengok, doanya orang teraniaya itu dimustajab. Itu terkabul. Ustadz, aku kayaknya udah teraniaya Ustadz, kenapa belum dikabulin? Berarti belum, parah kali. Aniaya lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Makanya kalau bulan Ramadan itu coba tengok menjelang detik-detik itu lemas. Belakangan hari ini kita diberikan oleh Allah begitu nikmat. Menjelang berbuka gerimis, hujan, mendung, nggak panas. Kemarin saya cerita pada saat berada di Masjid Nabawi. Puasa sunnah di sana. Puasa Sya'ban di sana. Ya Allah menjelang berbuka tuh lemas. Panas di Masjidil Haram. Masya Allah. Itu Bu, jangankan nampak air putih, nampak air comberan udah kayak cendol Pak. Kita tengok kok ada boba di sini, boba pula, padahal paret. Begitu lewat tabung gas 3 kilo, udah kayak kelapa hijau. Duduk kita di teras Pak, lewat coro, kok ada kurma, padahal coro Pak. Udah mirip aja bawaannya. Kenapa? Itulah orang lemah kalau puasa. Begitu kita lemah, disitulah kita minta kepada Allah. Yang ketiga, kapan waktu paling tepat itu? Di saat kita sedang sujud akhir. Sebelum bangkit, itu doa. Tapi ingat, jangan dizaharkan. Ditaruh dalam hati, doa minta pada Allah.
Di situ Pak seorang hamba, disitulah kita itu seorang hamba saat sujud merasa diri hina. Kenapa? Pak, di tubuh kita ini yang paling mulia kita anggap apa Bu? Pak, kepala. Betul nggak? Kita kalau ditendang orang pantat kita, dipukul orang badan kita, biasa aja. Coba kalau ditokok kepalanya, berantem pun jadi Pak. Apa kita bilang? Ini kepalaku ini dipitrahin biar kalian tahu. Emang waktu kayak bayar zakat fitrah cuman kepala doang yang dipitrahin? Saya bayarkan zakat fitrah kepala saya tahun ini. Nggak ada. Saya bayarkan zakat fitrah saya. Saya itu semua sampai ujung kaki. Tapi kenapa kepala begitu kita anggap mulia? Apa yang dalam diri kita ini paling hina? Perut. Perut ini kalau kita lihat ada kotorannya, banyak najisnya. Tapi coba waktu kita sujud. Lebih tinggi mana kepala sama perut? Perut. Kalau kepala yang kita anggap mulia, ternyata masih di bawahan kotoran, Pak. Disitulah kita sebagai hamba sujud, minta kepada Allah. Tapi kalau sholat berjamaah, jangan lama kali sujudnya. Nanti kawan sebelah, suuzon. Begitu at-tahiyatul, dia sujud terus. Kita mikir, mak udah lewat kawan nih kayak mana. Mak utang dia masih banyak. Begitu udah fil alamina innaka hamidun, baru bangkit dia. Oh mak masih hidup rupanya, alhamdulillah. Jadinya mudorot banyak. Makanya waktu sujud akhir. Kapan lagi Ustaz? Ini lagi tepat. Waktu hujan turun. Itu doanya mustajab. Makanya kalau hujan turun, alhamdulillah. Ini datang hujan turun, manggil Rara pula. Pakai mangkok gini-gini, entah apa pula. Diusir pula hujan tuh. La haula wala quwata illa billah. Yang terakhir, kapan doa yang mustajab? Yaitu selesai sholat. Selesai kita melaksanakan kewajiban, sekarang kita tuntut hak kita. Apa itu? Minta pada Allah. Makanya kalau habis sholat, Pak, Assalamualaikum, Assalamualaikum, jangan langsung kabur. Banyak juga aku tengok orang, Assalamualaikum, Assalamualaikum, langsung pergi. Saya pernah tuh Pak, aku pegang. Bang, mau ke mana? Mau pergi Ustaz. Doa dulu. Udah Ustaz. Kok cepat kali, aku bilang. Lebih cepat, lebih baik Ustaz. Emang doamu apa? Aku bilang. Rupanya doanya singkat. Ya Allah, kau tahu apa yang ku mau. Amin. Yuh. Allah maha tahu, tapi jangan gitu-gitu juga. Mintalah kepada Allah. Bu, makan nih Ramadan. Jangan sia-siakan. Masih ada berapa hari lagi? Kalau di sini ada udah malam 13, ada juga yang masih malam 12. Nggak apa-apa. Kenapa? Berbeda-beda. Ya kan? Ada 13 nih. Ada yang 12, ada 13, Pak. Karena ada yang duluan. Tapi biasanya menentukan Ramadan itu biasanya nggak ada yang ribut. Yang ribut menentukan Lebaran. Nah, itu baru berantem jadi orang. Makanya alhamdulillah Ramadan ayo manfaatin. Karena ini juga termasuk bulan doa, bulan di mana kita diajarkan untuk meminta. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, malam ini manfaatkan. Seterusnya untuk tetap berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Karena kata Allah dalam Al-Quran, Udu'uni astajibu lakum. Mintalah engkau kepadaku. Kalau kau tidak minta, berarti kau termasuk orang sombong. Nanti buka Quran surah Al-Ghafir ayat 60. Berarti kita kalau nggak mau doa, Bu, sombong. Kita udah disuruh minta nggak mau. Tapi kalau sama orang minta, wah berani kali. Sama Allah coba. Udah disuruh kita nggak mau. Bu, makanya jangan sampai lalaikan. Ini bulan Ramadan, ayo banyakin. Cara kita meminta itu dengan cara-cara terserah. Doa Ustadz pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia boleh. Bahasa Arab boleh. Bahasa Mandailing terserah. Tapi didasari dulu dengan muji Allah, muji Rasul, baru minta. Jangan langsung konyong-konyong langsung minta. Puji dulu Allah, puji dulu Rasulullah, agar doa kita lebih mustajab. Di ujung ayat ini Allah mengatakan, kalau mau dikabulin doanya 2 syarat. Pertama, falyastajibuli. Segeralah engkau jika aku panggil, kata Allah. Yang manggil memang muazin, tapi hakikatnya Allah. Makanya waktu dipanggil Allah, Bu, datang. Makanya perlu kita pakai mic supaya kedengaran. Malah disuruh kecilkan suara mic, turunkan mic. Jangan turun mic yang diturunkan, tapi harga minyak goreng yang diturunkan. Ini yang jadi ribut sekarang. Insya Allah.
Nah kan betul udah curhat aja udah ibu-ibu tuh. Ibu yang dirahmati oleh Allah, nih falyastajibu, yang terakhir, wal yu'minu bi, segeralah engkau beriman kepadaku. Bu, orang beriman itu bu, murah rezekinya, bagi-bagi kepada yang lain. Ini juga bulan sedekah. Jangan takut ibu kalau sedekah, makin banyak dikeluarin, makin banyak pahalanya. Nih masjid bu, sedekah tuh jangan nanggung. Kalau nggak bisa 5.000, 10.000. 10.000 berat kali 50. Lebih banyak, lebih. Itu pun untuk pembangun masjid. Bayangkan nanti yang ada di sana, orang-orang beriman itu, harta yang menjadi saksi di depan Allah. Itu dibalas Allah. Saya kejadian. Bu, saya kemarin pulang pengajian zuhur, di pinggir jalan saya beli semangka. Waduh, ya Allah, nih semangka nih bagus nih. Nih kalau dibeli nih, dibelah nih, pasti nikmat nih. Sampai di rumah saya belah, dapat 5 piring. Dalam hatiku, mak 5 kayak gini mana habis nih. Saya bilang sama istri saya, yang tolong bagikan ke tetangga sebelah. Oke. Akhirnya dibawa piringnya dibagi ke sebelah, Pak. Sampai di sebelah, rupanya tetangga sebelah tuh bikin kolak. Piringku balik, ada isinya, Pak, kolak. Kutanya, dari mana ini? Ibu sebelah. Katanya tunggu bentar, piringnya pulang dapat kolak. Antar ke sebelah, rupanya bikin bubur. Pulangnya bawa bubur. Antar ke depan, rupanya dia beli risol, beli bakwan, beli ongol-ongol. Pulangnya dapat bakwan. Bayangkan, modal semangka, aku bisa buka puasa pakai kolak, pakai bubur, pakai risol. Percaya nggak Bapak Ibu? Tes kalau nggak percaya besok. Tapi ingat, jangan ngarap. Nah ini yang bahaya nih. Akhirnya pergi ke pajak, beli semangka, bela. Suruh bagi. Menjelang maghrib berdiri depan pintu gini. Ngopoi le, ngenteni balasan. Omongnya Ustadz itu dibalas, boro-boro dibalas. Ustadz pun nggak jelas kok. Loh kok nggak jelas? Jangankan balasan, piringku pun nggak balik. Bu, jangan takut tentang sedekah. Kalau sekarang tidak dibayar oleh Allah, nanti di akhirat Allah akan balas. Dan itu janji Allah. Maka alhamdulillah yang saya sampaikan tema hari ini tentang janji Allah. Jangan pernah berhenti, jangan pernah takut, karena semua yang Allah janjikan pasti akan dilaksanakan. Insyaallah kita dapat berkahnya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.